Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 8? Mudah-mudahan seluruhnya sehat. Insya Allah hari ini kita bertemu kembali di pembahasan khusus persiapan PAT. Masih dengan Mr. El Hakim. Kita akan bahas kisi-kisi persiapan PAT di semester genap daring ya. Mudah-mudahan pembahasan ini membantu kalian untuk mempersiapkan ujian kali ini lebih baik. Siapkan dulu kisi-kisinya yang sudah di-print mungkin, dan juga ini modul pengayaannya yang selama ini kita pakai. Rindu kayaknya dengan modul ini ya. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Ya, kalau sudah siap, sebelum kita ke kisi-kisi, coba perhatikan hal pertama yang perlu kamu pahami, yaitu tentang level kognitif yang tercantum di kisi-kisi. Yang pertama C1 berkaitan dengan mengingat. Itu pengetahuan ya, dari mulai mengenali kemudian mengingat kembali. Kemudian yang kedua C2 itu pemahaman atau memahami, berkaitan dengan mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran. Di dalamnya ada menafsirkan, mencontohkan. Kemudian C3 mengaplikasikan, itu menerapkan atau menggunakan suatu prosedur, termasuk di dalamnya adalah hitungan-hitungan. Itu kira-kira untuk level kognitif yang sudah kamu lihat ada dicantumkan di kisi-kisi. Nah, kalau sudah siap, kita akan lanjut ke pembahasan kisi-kisinya. Oke, di kisi-kisi yang pertama di modul pengayaan ada di halaman 8, berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, ini indikatornya, dan hanya C1 berarti hanya mengingat saja. Kamu masih ingat dengan teorema ini? Ya, dengan kalimat sederhana bisa kita sebutkan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku, maka kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Karena segitiga itu hanya ada 3 sisi, maka sisi miring hanya ada 1 tentu saja. Nah, posisi sisi miring itu di mana? Jangan sampai tertukar. Oke, sisi miring di gambar ini, untuk gambar yang pertama di segitiga ABC ada di sisi miring A. Ya, kebetulan pas ya, kelihatan miring dan memang posisinya di situ. Tapi yang harus kamu ingat adalah posisi sisi miring itu selalu berseberangan dengan sudut siku-sikunya, dan sudut siku-sikunya disebut dengan sudut A sesuai dengan sisi miring A. Jadi sudut dengan sisi saling berseberangan. Nah, dari situ bisa kita ambil sebuah kesimpulan bentuk persamaan berdasarkan teorema Pythagoras. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Karena A adalah sisi terpanjang sisi miring ini dibandingkan kedua sisi yang lainnya, maka hasil persamaannya adalah penjumlahan. Sementara untuk sisi yang lainnya, pasti persamaannya adalah bentuk pengurangan, untuk B kuadrat dan C kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, untuk menambah pemahaman, kita coba perhatikan di segitiga siku-siku yang kedua. Di manakah sisi miringnya? Oke, jangan terkecoh dengan gambar. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa sisi miring posisinya selalu berseberangan dengan sudut siku-siku. Nah, jadi sisi miringnya adalah G ya. Karena posisi G atau sisi G ini berseberangan dengan sudut siku-siku G. Ya, bisa kita lihat dengan jelas di gambar ini. Jadi jangan terkecoh dengan gambar yang seolah yang miringnya adalah I dan H.
yaitu sudut G. Sudut G akan berseberangan dengan sisi G. Nah, penarikan persamaan berdasarkan teorema Pitagorasnya berarti yang pertama, G kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah I kuadrat. Sementara untuk sisi yang lainnya, H kuadrat dan I kuadrat hasil pengurangan pastinya. Nah, ini G karena sisi terpanjang hasilnya penjumlahan, sisi yang lainnya hasil pengurangan. Begitu. Cukup ya untuk kedua contoh ini. Kamu bisa buka lagi di modulnya. Oke, kita masuk ke kisi-kisi yang kedua. Ada di modul halaman 8. Itu tentang jenis segitiga. Nah, ini lebih dijelaskan lagi bahwa sisi A pasti berhadapan dengan sudut A. Sisi B ada di depan sudut B. C ada di depan sudut C. Nah, jenis segitiga itu ada 3. Yang pertama, jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, pasti ini siku-siku karena Pitagoras. Yang kedua, jika kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka ini adalah segitiga tumpul. Dan jika kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, ini berarti lancip. Gitu. Jadi 3 ketentuan ini harus kamu ingat, ya. Nah, bagaimana kalau nanti menyelesaikan soalnya atau mencoba mencek mengetahui jenis segitiga ini? Kita coba lihat contohnya. Jika ada segitiga ABC dengan sisi A 6 cm, sisi B-nya 7 cm, dan sisi C 9 cm. Untuk menentukan jenis segitiganya, pertama tentukan dulu sisi terpanjangnya. Nah, sisi terpanjangnya adalah sisi C. Kemudian kuadratkan. 9 kuadrat sama dengan 81. Dan kuadratkan pula sisi yang lainnya. 7 kuadrat sama dengan 49. Dan 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, kita tinggal cek apakah 81 itu sama dengan, kurang, atau lebih dari. Nah, ternyata 81 kurang dari 85. Dari mana 85? 85 adalah jumlah kuadrat sisi yang lainnya, itu 49 ditambah 36. Nah, karena 81 kurang dari 85, maka ketentuan yang terpenuhi adalah untuk segitiga lancip. Begitu. Ya. Jadi sangat mudah menceknya. Jangan lupa sisi terpanjangnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut ke kisi ketiga berkaitan dengan triple Pitagoras. Tentu saja kalau triple Pitagoras kaitan eratnya dengan teorema Pitagoras, ya, dengan segitiga siku-siku. Seperti sudah tadi kita bahas, segitiga siku-siku ini atau triple Pitagoras ini harus kita cek bahwa kuadrat sisi terpanjangnya harus sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Atau cara yang kedua adalah mengenali 3 pasangan angka yang sering muncul, ya. Misalnya angka 3, 4, 5 atau 5, 12, 13 dan kelipatannya. Contoh misalnya kelipatan dari 3, 4, 5 misalnya 6, 8, 10, itu juga triple Pitagoras. Atau misalnya 9, 12, 15, itu juga triple Pitagoras. Atau kelipatan dari 5, 12, 13, misalnya 10, 24, 26, itu juga triple Pitagoras. Begitu. Nah, bagaimana untuk mencek apakah pasangan 3 angka itu adalah triple Pitagoras? Kita lihat contohnya. Jika ada 3 pasang angka 7, 8, 11, bagaimana menceknya? Ini hampir persis dengan di kisi-kisi 2, ya. Jadi pertama tentukan sisi terpanjangnya, kemudian kuadratkan. 11 kuadrat sama dengan 121. Sisi yang lainnya juga sama, dikuadratkan. 7 kuadrat sama dengan 49 dan 8 kuadrat sama dengan 64. Nah, kita tinggal cek apakah 121 sama dengan 49 tambah 64
Nah, ternyata tidak sama ya. Jadi 121 tidak sama dengan 113. Berarti kesimpulannya adalah 7, 8, dan 11 bukanlah triple Pythagoras. Karena 121 tidak sama dengan 113. Begitu. Ini cenderung kepada aturan segitiga tumpul ya. Kuadrat sisi terpanjangnya lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Begitu. Oke, jadi dua cara yang sama, kisi-kisi 2 dan 3, insyaallah bisa ya. Dan kita akan berlanjut ke kisi-kisi yang keempat, masih di teorema Pythagoras tapi ini aplikasi. Kamu bisa buka di halaman 11. Ini contoh soal yang Ustadz ambil. Arya berjalan kaki sejauh 50 meter ke arah timur, kemudian berjalan lagi ke arah selatan 120 meter. Hitunglah jarak terdekat yang bisa diambil oleh Arya. Bagaimana caranya? Apakah mudah atau tidak? Insya Allah ini mudah, dan berkaitan dengan teorem Pythagoras ini mudah sekali. Langkah yang pertama adalah buatkan sketsanya terlebih dahulu. Nah, ini sketsanya. Perhatikan, Arya berjalan ke arah timur terlebih dahulu sejauh 50 meter. Kemudian Arya melanjutkan perjalanan dari situ ke arah selatan sejauh 120 meter. Berarti total jaraknya adalah 170 meter normalnya ya, yang Arya harus tempuh. Nah, bagaimana untuk mendapatkan jarak terdekat? Nah, sebetulnya Arya bisa melakukan perjalanan langsung dari A ke S dengan memotong perjalanan ya. Dan ini tentu saja berkaitan dengan segitiga siku-siku dan bisa diselesaikan dengan teorema Pythagoras. Maka AS adalah sisi miring pada segitiga siku-siku, merupakan jarak terpendek yang bisa ditempuh. Sesuai dengan teorem Pythagoras, maka AS kuadrat sama dengan AT kuadrat ditambah TS kuadrat. Nah, berapakah hasil perhitungannya? Kita perhatikan, apakah benar jaraknya lebih pendek dibandingkan jarak normal yang harus ditempuh oleh Arya? Baik, AS kita dapatkan perhitungannya adalah 130 meter tentu saja. Kalau tadi awalnya Arya harus berjalan 170 meter, maka Arya bisa mencari jarak terpendeknya ya, hemat 40 meter. Baik, ini kisi-kisi kelima dan keenam berkaitan dengan unsur lingkaran, dan kunci di unsur lingkaran tentu saja kamu harus mengingat kembali ke 8 unsur lingkaran ya, di modul ada di halaman 16. Yang pertama, titik pusat lingkaran, yaitu titik O, digambar ada di tengah-tengah ya, di pusat lingkaran di situ. Kemudian ada jari-jari lingkaran, di gambar ini ada 3, OA, OB, dan OD. Itu jari-jari lingkaran. Kemudian yang kedua ada diameter lingkaran, AB. Ya, hanya ada satu diameternya di gambar ini. Kemudian ada tali busur. Nah, tali busur di sini ada 2, yang pertama AB, yang kedua BD. Nah, AB disebut 2 kali ya, sebagai diameter juga sebagai tali busur. Memang benar bahwa diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Jadi untuk AB boleh disebut sebagai diameter dan sekaligus sebagai tali busur. Yang kelima ada busur ya, lengkungan. Untuk simbolnya dibedakan dengan ada lengkungan di atas hurufnya. Ada 3 lengkungan. Ada lengkungan yang pertama, lengkung AB, itu yang setengah lingkaran ya, di sebelah atas. Yang kedua BD, yang ketiga lengkungan AD. Jadi busurnya ada 3,
dan jelas pada gambar bisa ditunjukkan. Kemudian yang keenam ada garis apotema, yaitu OE, bukan OE tapi OE. Oke, OE ini adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke tali busur. Dan lihat siku-siku di tali busur. Dan dengan jelas di sini ada segitiga siku-siku, berarti masih berkaitan juga dengan Pitagoras. Tapi kita nggak bahas itu, kita hanya membahas unsur lingkarannya saja. Ya, makanya di sini di indikatornya hanya C1. Kemudian ada daerah juring, yaitu daerah pada lingkaran yang dibatasi 2 jari-jari dan 1 busur. Di gambar ini kebetulan ada 3 buah juring. Yang pertama Ustadz coba arsir dengan warna merah, yaitu juring AOD. Yang kedua ada juring BOD, diarsir dengan biru. Dan yang ketiga ada 1 juring lagi. Jangan lupa di situ ada daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Yang mana? Ya, itu adalah yang setengah lingkaran. Dia merupakan juring karena dibatasi oleh 2 jari-jari, yaitu OA dan OB, dan 1 busur, yaitu AB. Jadi lengkap di gambar ini ada 3 buah juring ya. Kemudian unsur berikutnya adalah tembereng. Ini harusnya 8 ya. Oke, disambungin dulu biar kelihatan 8. Salah ketik, salah ketok ya. Oke, tembereng di gambar ini yang pertama yang diarsir itu bagian bawah. Apa itu tembereng? Nah, tembereng itu adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan 1 busur. Untuk tembereng bawah itu dibatasi oleh tali busur BD dan busur BD. Dan ada 1 tembereng lagi. Yang mana kira-kira? Ya betul, yang diarsir hitam. Jadi yang diarsir hitam ini spesial ya, setengah lingkaran ini. Dia bisa disebut juring, tapi juga bisa disebut tembereng. Karena kedua syaratnya terpenuhi. Gitu. Nah, ini untuk unsur lingkaran di kisi-kisi 5 dan 6. Kamu tinggal baca kembali di halaman 16 di modulnya. Kenali betul untuk bisa menjawab pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi 78 berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Dulu di kelas pernah kita bahas bahwa luas lingkaran dengan keliling lingkaran secara rumus itu hampir mendekati. Dua-duanya pakai VR. Yang membedakannya adalah untuk luas R-nya disimpan di atas ya, sementara keliling di depan. Jadi luas lingkaran adalah VR kuadrat, sementara untuk keliling lingkaran adalah 2VR. Ustaz ambil sebuah contoh soal di halaman 17 itu tentang bagaimana menghitung banyak pohon yang bisa ditanam pada taman berbentuk lingkaran. Pak Ajis akan membangun sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter dan akan ditanami pohon di pinggirnya dengan jarak 2 meter. Berapakah banyak pohon yang dapat ditanam? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ya, insya Allah mudah. Ini berkaitan dengan keliling lingkaran. Jadi kita akan menggunakan rumus 2VR. Baik, kalau diameternya 56 meter, maka berapakah jari-jarinya? Iya, kalau diameternya 56 meter, maka jari-jarinya adalah 28 meter, setengahnya dari diameter. Keliling taman itu sama dengan keliling lingkaran, maka kita akan hitung keliling lingkaran dengan rumus 2VR, dan V-nya menggunakan 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7 ya, biar gampang dalam perhitungan. Ternyata keliling lingkarannya adalah 176 meter. Dan untuk mengetahui banyak pohon mudah, tinggal membagi keliling lingkaran yang sudah dihitung tadi dibagi dengan jarak tanam 2 meter. Jadi
banyak pohon yang bisa ditanam di taman berbentuk lingkaran itu sebanyak 88 batang. Jadi kamu tinggal bagi saja dengan jarak tanamnya gitu. Nah, bisa berikan ilustrasi yang sederhana kurang lebih seperti ini. Jadi Pak Aziz bisa menanam, lihat, seperempat dari lingkaran ini atau dari taman berbentuk lingkaran ini terdiri dari 22 pohon, dan seterusnya ya, masing-masing untuk setiap juring bisa ditanam 22 pohon, sehingga totalnya adalah 88 batang pohon. Begitu ya, mudah-mudahan ilustrasinya membantu. Baik, kita lanjut kembali ke kisi-kisi 9 berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Itu menentukan besar sudut keliling dari gambar yang disajikan. Nah, pertama-tama tentu kita harus paham dulu apa itu sudut pusat, apa itu sudut keliling. Lihat, sudut pusat yaitu sudut dengan titik sudutnya ada pada pusat lingkaran, sementara sudut keliling adalah sudut di mana titik sudutnya ada pada keliling lingkaran. Nah, aturannya sederhana, sudut pusat itu selalu 2 kali sudut keliling, dan sudut keliling selalu setengahnya dari sudut pusat. Perhatikan, ini pusatnya O, maka ada sudut AOB, dan ada sudut keliling ACB. Aturan ini berlaku jika keduanya sama-sama bertumpu kepada kaki sudut yang sama. Perhatikan ini, kaki sudutnya A dan B, dan nama sudutnya pun bisa kita dengar dengan jelas, AOB, dan sudut kelilingnya ACB. Ya. Jadi diawali A, berakhir di kaki B. AOB, ACB. Itu loh sudut pusat dan sudut keliling yang bisa kita hitung dengan aturan ini. Ya, tidak sembarangan, jadi harus pada titik kaki yang sama. Jadi sudut keliling setengah dari sudut pusat ya. Kita lihat contohnya, ada 2 gambar. Nah, kalau misalnya gambar yang pertama itu sudut keliling ADB sebesar 35 derajat. Kemudian sudut keliling yang lain ACB dan AEB karena bertumpu pada kaki sudut yang sama, maka besar sudut X dan Y akan sama dengan sudut ADB. Ketiganya merupakan sudut keliling, sehingga untuk sudut X sama dengan sudut Y sama dengan 35 derajat, karena ketiganya merupakan sudut keliling yang bertumpu pada kaki sudut A dan B yang sama. Begitu ya, jadi jelas dari nama sudutnya pun sama. Dan lihat untuk sudut pusatnya AOB, tadi kan ketentuan sudut pusat itu 2 kali sudut keliling, maka besar sudut AOB pasti sama dengan 70 derajat. Dari mana 70 derajat? Ya, 2 dikali 35 derajat gitu. Itu untuk gambar yang pertama. Nah, sekarang beralih ke gambar yang kedua. Lihat, sudut pusat AOB nya sudut lurus, berarti 180 derajat, dan sudut keliling ACB ya, besarannya selalu setengah dari sudut pusatnya itu ya. Jadi kalau AOB nya 180, maka besar ACB tentu saja setengahnya dari 180. Maka ya betul, ACB adalah 90 derajat. Berarti dia merupakan sudut siku-siku. Demikian untuk sudut pusat dan sudut keliling ya. Jadi saya kira mudah, dan kamu bisa buka di modul halaman 18. Bisa dipelajari kembali contoh-contoh yang ada di sini. Baik, kita akan berlanjut ke kisi-kisi 10. Ini menunjukkan kedudukan 2 lingkaran. Kedudukan 2 lingkaran itu ada 3.
ada di modul halaman 23. Yang pertama adalah kedua lingkaran saling bersinggungan. Nah, bersinggungan berarti ada cirinya, yaitu bertemu di satu titik. Di antara lingkaran pertama dan lingkaran kedua bersinggungan di satu titik saja. Ya, makanya orang tersinggung di satu titik ya, yaitu hati. Jadi hati-hati jangan menyinggung ya. Oke, yang kedua adalah dua lingkaran yang saling berpotongan. Kalau dicermati ini seperti, kalau di himpunan seperti irisan ya, posisinya seperti itu adalah saling berpotongan. Jadi kedua lingkaran seperti berdekatan. Sementara yang ketiga adalah dua lingkaran saling lepas, di mana kedua lingkaran berjauhan, saling berjauhan, menjaga jarak ya, social distancing nih. Ya, kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya berkaitan dengan PGSPD dan PGSPL. Panjang garis singgung persekutuan dalam dan panjang garis singgung persekutuan luar. Ini menentukan panjangnya, jadi perhatikan penjelasannya sangat mudah sekali. Untuk persekutuan dalam dan persekutuan luar ini bedanya hanya satu. Nah, ini yang pertama, untuk persekutuan dalam jari-jarinya dijumlahkan. Sementara untuk persekutuan luar, perhatikan bagaimana? Ya betul, jari-jarinya dikurangkan. Jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil. Nah, supaya mudah, dulu pernah dijelaskan, kita tinggal pindahkan apa yang ada di soal, baik soal gambar maupun soal cerita, kepada segitiga siku-sikunya yang sudah kita siapkan. Nah, tinggal kita ketahui di mana posisinya. Nah, posisi-posisinya yang pertama adalah untuk jumlah jari-jari untuk persekutuan dalam itu ditempatkan di bagian datar atau di bagian bawah. Sementara untuk panjang garis singgungnya itu di sisi tegak. Dan tentu saja untuk jarak antara dua pusatnya ada di sisi miring. Kemudian untuk persekutuan luar sama, untuk selisih jari-jarinya ada di bawah ya, di sisi datar, kemudian PL-nya ada di sisi tegak dan diameter ditempatkan di sisi miring. Begitu ya. Jadi tempatkan apa yang diketahui di soal pada segitiga siku-siku yang kita siapkan. Bedanya hanya di situ saja. Untuk persekutuan dalam jari-jarinya ditambah dan persekutuan luar jari-jarinya dikurangkan. Contoh misalnya ada sebuah soal, terdapat dua lingkaran dengan jari-jari masing-masing 2 cm dan 4 cm. Jika jarak antar dua pusat lingkarannya adalah 10 cm, tentukan PGSPD. Jadi yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan dalam atau PD-nya. Langkah pertama adalah siapkan segitiga siku-sikunya, kemudian tempatkan apa yang diketahui di soal sesuai dengan kesepakatan tadi. Yang pertama, jumlah dari jari-jari. Kenapa dijumlah? Karena ini adalah persekutuan dalam. Yang kedua, yang diketahui adalah ya, jarak dua pusat lingkaran 10 cm ditempatkan di sisi miring, dan yang ditanyakan adalah PD, panjang garis singgung persekutuan dalam, itu ada di sisi tegak. Maka berdasarkan ketentuan teorem Pythagoras, kita bisa menghitung panjang garis singgung persekutuan dalamnya sebagai berikut. PD kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Nah, PD sama dengan akar 64, hasilnya adalah 8. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 8 cm. Oke, itu untuk pembahasan PGSPD, PGSPL, dan pembahasan kisi-kisi ini yang khusus dibahas ini adalah dari kisi-kisi 1 sampai 12. Sisanya untuk kisi-kisi 13 sampai 20
Ustadz berikan catatannya saja. Halamannya di modul pengayaan ada misalnya untuk kubus, balok, dan jaring-jaring. Itu di modul pengayaan ada di halaman 31. Kemudian untuk diagonal ruang, kemudian bidang diagonal ada di halaman 36. Nah, berkaitan dengan diagram dan statistika ya, membahas pengumpulan data, median dan modus, itu sudah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya. Begitu. Jadi kamu tinggal pelajari lagi, insya Allah pertanyaannya tidak jauh dari yang sudah kita pelajari tentu saja. Mudah-mudahan pembahasan kisi-kisi persiapan PAT daring ini bisa membantu untuk kalian belajar maksimal dan nanti mendapatkan hasil nilai yang maksimal pula. Terima kasih untuk Ibu Wali Kelas. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu, dan tentu saja dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin sebelum Ustadz akhiri, Ustadz akan memberikan sebuah oleh-oleh ya, sebuah kuis sederhana tapi harus dijawab dengan cepat. Nah, ini kuisnya. Oke, 1 detik saja. Oke. Jangan lama-lama. Silakan nanti dijawab saja di Japri atau mungkin bisa nanti di YouTube, karena video ini akan Ustadz simpan di YouTube ya. Jangan lupa subscribe and like. Oke. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi semua.